Haleluya, salam saudara-saudara. Kali ini tambah lagi dosa Zuma yang harus saya ucapkan kepada dia, dan gak kapok-kapok Zuma ini ya. Kesalahan dalam dia berbicara, kesalahan dalam dia berapologetika, dan itu namanya gali lubang jatuh sendiri. Ini dia Zuma ini ya. Rasain lo. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke. Jadi tangan orang yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, siapakah itu yang kamu minta pertanggungjawaban itu? Sekarang secara sejarah saya akan meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan penumpahan darah terhadap orang yang tak bersalah. Itu adalah, bukankah Kanjeng SAW abad ke-7? Nah, sekarang saya akan membeberkan peperangan yang dipimpin langsung oleh SAW. Beliau memimpin beberapa peperangan, di antara yang Badar, Uhud, dan Perang Khandak. Peperangan yang dipimpin langsung oleh beliau itu disebut Ghazwah. Nanti saya jelaskan lagi. Jangan berhenti di sini. Tentu saja tangannya berdarah beliau itu. Kenapa? Dari sekian ada 132 peperangan yang dia anjurkan, 27 kali beliau adalah panglimanya yang memimpin langsung peperangan itu. Peperangan yang dipimpin oleh SAW: satu perang Badar, perang antara kaum muslim dan pasukan Quraisy yang terjadi tahun 624 Masehi. Perang ini merupakan perang terbesar pertama di dalam agama kamu, Zuma. Sebenarnya ini nggak disebut peperangan sebenarnya aslinya, karena itu perampokan. Sudah 2 tahun ini beliau tidak menemukan cara terbaik untuk mendapatkan dan menghidupkan beberapa istrinya itu. Di tahun kedua setelah meninggalnya Khadijah di Mekah, maka dia langsung menikah dengan 3 orang langsung, yaitu Saudah binti Zam'ah, Aisyah, dan Ummu Habibah. Yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi tahun 625. Perang yang terjadi karena dendamnya Mamat yang lebih berat ini, karena dia tidak memperoleh keleluasaan untuk menguasai harta kekayaan kaum Mekah, yaitu saudara-saudara dan pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Nanti saya akan ungkapkan di video yang lain tentang paman-paman Nabi yang memusuhi beliau. Dikatakan ini dendam kaum kafir, katanya. Padahal dia yang menantang dan memblokade perjalanan dagang, yang mana perjalanan dagang itu nggak boleh diganggu dan dirampok. Itu hukum internasional. Jadi kalau kapal lewat antara Selat Malaka, itu nggak boleh diganggu, nggak boleh dirompak. Nah, sekarang di Somalia itu dirompak oleh kaum muslimin itu, di Somalia. Ini adalah sama seperti sejarah nabinya itu. Kemudian perang Khandak, perang yang terjadi tahun 627, berarti tahun ke-7 Hijrah. Perang ini juga disebut sebagai perang parit, karena menggunakan strategi menggali parit
di sekitar kota Madinah untuk membentengi dari serangan kaum Quraisy. Dan yang menjadi inisiator nasihat perang Parit ini adalah Salman Al-Farisi, orang Iran. Kemudian perang Bani Quraisyah, perang yang terjadi 627 Miladiah, ini menyerang orang Yahudi. Ini nggak bersalah loh orang Yahudi ini. Saya yakin orang Yahudi itu sama dengan orang Cina yang tinggal di Indonesia, mereka selalu damai. Hanya orang-orang Yahudi ini ya memang tidak bisa diatur karena mereka kaya raya dan penuh dengan harta berlimpah. Beda dengan si Muhammad ini, bahkan dia pernah meminjam makanan sekarung beras dari orang Yahudi yang sampai meninggal nggak bisa dibayar oleh dia sampai hari ini, kecuali dengan ngamuk-ngamuk dan mengejar orang Yahudi. Perang Bani Mustalik, itu perang yang terjadi pada tahun 627 Miladiah juga. Bani Mustalik ini adalah juga suku Yahudi. Maimunah adalah salah satu istri yang diambil dari itu, yang dirampas oleh dia, istri kepala suku. Kemudian perang Khaybar, perang yang terjadi 628 Miladiah. Jadi setiap tahun dia itu selalu setelah mendapat peperangan terhadap suku-suku kecil dan dia mengambil harta kekayaan itu emas permata dari perang yang dilakukan di Khaybar. Itu adalah perang untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Dan mengerikan semua, mengerikan itu karena 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen itu dihabisin dalam perang Khaybar, Najran dan sebagainya. Ini dia terus yang menghabisinya. Perang Fathum Makkah itu tahun ke-9 Hijriah yang terjadi pada tahun 630. Perang Hunain, perang yang terjadi pada tahun 630 juga. Nah, Muhammad semakin besar tentaranya setelah mengalahkan Mekah, yaitu saudara-saudaranya tunduk kepada beliau. Nah, ini hebatnya Muhammad ini di dalam menggerakkan massa. Perang Taif adalah perang yang terjadi pada tahun 630 juga, dan paling berat itu adalah perang Uhud, dan Muhammad patah rahangnya di sini, kena rantai pukulan dari kafir Quraisy, dan saya kira kalau dia meninggal pada perang Uhud itu, saya kira habis sudah Islam itu. Tetapi memang antikris harus tetap hidup, hadir sampai hari ini. Selain itu, Nabi SAW juga mengikuti beberapa peperangan lain seperti peperangan Waddan, peperangan Buwat, perang Zul Usairah, dan sebagainya. Ada 27 kali peperangan di masa beliau sebagai panglima. Ghazwah itu adalah perang yang dipimpin langsung oleh Mr. M. Contoh, perang Ghazwah Wadan, perang Buwat, perang Badar Kubro, perang Badar Handaq, perang Khaybar, perang Fathum Makkah, dan perang Tabuk. Nah, kemudian ada lagi namanya Muhammad nggak ikut dalam peperangan itu, kecuali dia mengirim pasukan-pasukan puluhan orang untuk mengepung satu suku yang kecil, seperti dia Ummu Kirfah. Itu satu suku yang kecil dibantai habis. Ummu Kirfah itu sudah tua renta, kira-kira umurnya sudah 80 tahun. Kemudian kakinya diikat pakai onta satu, dan kaki yang kanan dengan onta yang satu. Kemudian onta itu diarahkan ke arah yang berlawanan. Ya tentu saja lepas itu
paha perempuan itu belah dua. Begitu sadisnya di dalam penyerangan terhadap kepala suku Kirfah ini, di mana wanita umur 80 tahun masih disiksa oleh beliau. Nggak pantas untuk disebut. Dan betapa mengerikan Sariyah ini. Perang yang dipimpin langsung oleh para sahabat dan Muhammad menunjuk satu persatu. Nah saudara, peperangan-peperangan yang diikuti Nabi terjadi dalam waktu 10 tahun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah ini perang yang dipimpin oleh Nabi langsung. Nah sekarang saya tanya, siapa yang berlumuran darah tangannya, Yesus Kristus atau Nabi Lo? Pilih yang benar saudara-saudara. Komen di video ini. Jangan lupa dong untuk like dan subscribe video ini, karena pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan ini unik. Tentu saja saya akan menyampaikan dari video-video reaksi saya terhadap video mereka yang lancang dan lantang untuk menentang kebenaran Injil Kristus. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.